Hai hai hai. Halo teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan baik ya. Nah, jadi di video kali ini aku bakalan jelasin materi tentang peralatan dan perlengkapan pengelolaan dokumen. Nah, teman-teman pengen tahu kelanjutan dari video ini? Tonton video ini sampai habis ya. Let's go. Jadi, apa sih itu peralatan dan perlengkapan pengelolaan dokumen? Peralatan dan perlengkapan merupakan dua hal yang sangat dibutuhkan dalam melakukan berbagai aktivitas, termasuk dalam mengelola dokumen. Dalam praktiknya, pengelolaan dokumen membutuhkan peralatan dan perlengkapan berupa barang yang berfungsi memudahkan penyimpanan dan pemberian identitas. Peralatan dan perlengkapan yang diuraikan dalam materi ini merupakan barang-barang yang umum digunakan untuk mengelola dokumen perkantoran berupa arsip atau persuratan. Nah, supaya teman-teman lebih paham lagi mengenai peralatan dan perlengkapan, yuk kita lihat contoh-contohnya. Nah, berikut merupakan contoh peralatan pengelolaan dokumen. Yang pertama ada filing cabinet, yang kedua ada rak arsip, yang ketiga ada alat penyimpanan khusus berupa flash disk, yang keempat ada lemari arsip, yang kelima ada stapler, dan yang keenam ada perforator. Nah, selanjutnya ada contoh perlengkapan dokumen. Yang pertama ada stop map folio, yang kedua ada map snail hector, yang ketiga ada hanging folder, yang keempat ada opener, dan yang kelima ada buku ekspedisi. Nah, pada video pembelajaran hari ini, aku bakalan berfokus pada menjelaskan perlengkapan dokumen. Salah satu contohnya adalah buku ekspedisi. Nah, apa sih itu buku ekspedisi? Buku ekspedisi atau dalam bahasa Indonesia adalah buku surat penghantar, merupakan suatu buku yang digunakan untuk mencatat pengiriman surat kepada pihak lain dan akan ada tanda terima jika surat tersebut telah diterima. Lalu apa sih fungsinya? Adanya buku ekspedisi digunakan untuk mencatat pengiriman surat pada pihak lain atau si penerima, sehingga buku ekspedisi dapat berguna untuk menjamin keselamatan surat-surat yang dikirim ke kantor yang dituju. Juga dapat dijadikan sebagai tanda bukti atas pengiriman, penerimaan, dan lain-lainnya. Nah, buku ekspedisi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, buku ekspedisi intern yang merupakan buku bukti pengiriman surat yang ditunjukkan pada pihak di dalam instansi atau dalam perusahaan. Lalu yang kedua ada buku ekspedisi ekstern yang merupakan buku bukti pengiriman surat yang ditunjukkan pada pihak di luar instansi atau di luar perusahaan. Oke teman-teman, nah ini merupakan tampilan dalam dari buku ekspedisi. Nah, buku ekspedisi intern dan juga ekstern memiliki tampilan yang berbeda ya. Bisa kalian lihat sendiri pada kolomnya. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, yuk kita cari tahu bagaimana sih cara penggunaannya. Yuhu teman-teman. Nah, berikut merupakan contoh dari buku ekspedisi intern. Jadi buku ekspedisi ini tuh berada di dalam perusahaan tersebut ya. Nah teman-teman, coba sekarang kita perhatikan ya di setiap masing-masing kolom di buku ekspedisi intern ini. Nah, di kolom pertama itu adalah nomor urut misalnya nomor urut 1. Lalu di kolom yang kedua ada tanggal dikirim. Jadi maksudnya adalah tanggal dikirimnya surat tersebut. Nah, sebagai contoh ada tanggal 3 Maret 2021. Lalu yang di kolom ketiga ada tanggal dan juga nomor surat. Nah, jadi maksudnya adalah tanggal dan juga nomor surat yang tertara di surat tersebut ya teman-teman. Misalnya di surat tersebut tertara tanggal 3 Maret 2021 dan bisa kalian lihat ya di bawahnya itu ada nomor dari suratnya. Lalu yang ke kolom keempat itu adalah dikirim kepada. Jadi maksudnya surat itu dikirim untuk siapa? Nah, sebagai contoh
Di sana surat ini dikirim untuk Kaprov manajemen perkantoran. Dan yang kolom yang kelima yang terakhir adalah paraf serta nama penerimanya. Jadi seorang penerima ini wajib untuk menuliskan namanya dan juga parafnya. Nah, selanjutnya ada buku ekspedisi ekstern. Nah, ini agak sedikit berbeda ya dari buku ekspedisi intern. Bisa kalian lihat sendiri pada kolomnya. Nah, kolom yang pertama itu masih sama ya, yaitu nomor urut. Misalnya nomor urut 1. Lalu di kolom yang kedua ada tanggal surat. Jadi maksudnya tanggal yang tertera di surat tersebut ya teman-teman. Sana 3 Maret 2021. Lalu yang ketiga ada nomor surat. Jadi ini merupakan nomor yang tertera di surat tersebut ya. Contohnya bisa lihat di layar. Lalu yang keempat ada dikirim kepada. Jadi maksudnya surat itu ditunjukkan atau dikirim untuk siapa? Misalnya kepada Kepala SMAN 2 Kalinda. Lalu yang kelima adalah nama penerima. Jadi orang yang menerima surat tersebut tidak harus orang yang ditunjukkan di surat tersebut ya. Jadi boleh orang yang mewakilinya, tapi harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Dan yang terakhir di kolom ke-6 ada paraf dan juga tanggal. Jadi tanggal yang ditulis di sini itu adalah tanggal saat orang itu menerima surat tersebut ya. Jadi bukan tanggal di suratnya, tapi tanggal saat orang itu menerima surat tersebut. Akhirnya selesai juga nih video pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman bisa paham semua ya. Oke, nah kalau misalnya teman-teman suka sama video ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya teman-teman. Goodbye teman-teman.